Toyota Kijang Innova lagi-lagi menjadi mobil dengan penjualan terbanyak di Indonesia. Innova kembali menjadi mobil terlaris periode Agustus 2023. Hal itu berdasarkan data wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Dalam data wholesales Gaikindo, tercatat Toyota Kijang Innova menjadi mobil dengan angka distribusi terbanyak sepanjang Agustus 2023. Chasing stars and holding you. Tercatat Innova terjual sebanyak 7.463 unit pada bulan Agustus 2023 berdasarkan data wholesales. Angka itu merupakan gabungan antara Kijang Innova Reborn yang masih dijual dan Innova Zenix generasi terbaru. Di bawah Innova ada Daihatsu Sigra yang mengisi posisi 2 mobil terlaris di Indonesia periode Agustus 2023. Sigra terjual sebanyak 6.628 unit. Sedangkan di urutan ketiga ada Toyota Avanza. MPV berjuluk mobil sejuta umat itu mencatatkan penjualan sebanyak 6.283 unit. Kemudian tempat keempat ada Honda Brio. Akumulasi penjualan Honda Brio RS dan Brio Satya tercatat sebanyak 5.946 unit. Lalu, bagaimana dengan mobil Cina di Indonesia? Seberapa lariskah mobil-mobil Cina yang dijual di Indonesia? Berikut ulasannya dari kami. Halo semuanya, selamat datang di channel Oblix. Mobil Cina dalam 5 tahun terakhir makin banyak meramaikan pasar otomotif Indonesia. Tapi seberapa laris mobil Cina di tanah air? Mobil Cina mulai banyak diminati di berbagai negara. Di Eropa, misalnya, permintaan akan mobil Cina meningkat cukup signifikan. Perusahaan Cina mengekspor sekitar 350.000 mobil listrik ke 9 negara Eropa pada semester pertama tahun ini. Angka tersebut lebih banyak dari keseluruhan ekspor tahun 2022. Seperti yang kami kutip dari data China Passenger Car Association. Belakangan, keberadaan mobil Cina juga makin banyak di Indonesia. Bisa dilihat pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2023. Merek-merek mobil Cina baru bermunculan. Sebut saja Great Wall Motors, Haval, Ora, Neta, hingga Maxus untuk pertama kalinya unjuk gigi di hadapan masyarakat. Kebanyakan menghadirkan mobil listrik yang sejalan dengan program percepatan kendaraan listrik dari pemerintah. Sebelum merek-merek tersebut sudah lebih dulu ada Wuling, DFSK dan juga Chery. Bila di benua biru mobil Cina cukup diminati, bagaimana dengan di Indonesia? Mengutip data penjualan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, sejauh ini satu-satunya merek mobil Cina yang bisa masuk daftar 10 besar terlaris hanya Wuling. Wuling sepanjang tahun 2023 tercatat telah menjual 16.067 unit mobilnya di Indonesia. Wuling disusul Chery yang saat ini menghuni posisi ke-12 dengan deretan mobil premiumnya. Chery telah menjual 2.687 unit mobil di Indonesia. Berlanjut ada DFSK selama kurun waktu 8 bulan tahun ini. Penjualan secara retail mencapai 1.116 unit. Sementara itu, merek Cina lain belum masuk di data penjualan tersebut. Namun diketahui beberapa merek itu sudah membuka pemesanan di ajang Gias 2023. Data salah satunya yang mencatatkan total SPK sebanyak 162 unit selama 11 hari penyelenggaraan Gias. Berkaca pada angka penjualan, mobil Cina di Indonesia belum bisa mendobrak dominasi mobil Jepang. Sebagai perbandingan untuk merek Toyota dalam periode yang sama bisa menjual 210.842 unit mobil. Daihatsu pun demikian dengan torehan 134.223 unit. Beberapa merek Jepang lain juga membukukan penjualan sebanyak puluhan ribu unit.
Kendati demikian, mobil Cina ini menawarkan pilihan baru khususnya kalau bicara kendaraan listrik. Dibandingkan dengan merek Jepang, merek Cina justru sangat gencar menjajakan mobil listrik bertenaga baterai. Sementara merek Jepang terlihat lebih condong untuk memperkenalkan mobil elektrifikasi jenis hybrid, meski beberapa merek sudah menjual mobil listrik di Indonesia. Lalu, bagaimana pendapat Anda? Apakah di masa depan mobil-mobil Cina akan mendominasi pasar di Indonesia, layaknya pabrikan Jepang? Mohon sampaikan di kolom komentar.